datanglah suara azan subuh, Rek. Di situ Bu Dewi baru ngeh, loh, kok nggak di rumahnya Bu Cindy ya? Loh, kenapa kok tiba-tiba ada di kuburan? Bu Cindy, maaf ya Pak, Bu Cindy dan suaminya ini sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Beliau meninggal akibat kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih Rek karena kalian masih setia dengan channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, bagi kalian yang baru saja subscribe, kita kenalan yuk. Nama aku Yuni. Di sini aku akan menceritakan kisah-kisah mistis atau horor yang terjadi bahkan beredar luas di kalangan masyarakat. Nah, kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang terjadi pada beberapa bidan yang mengaku mendapatkan kisah horor saat mereka sedang bekerja nih. Nah, seorang bidan memang memiliki tugas sangat penting, Rek, bagi para ibu hamil. Tak hanya itu, bidan juga bertanggung jawab dalam konsultasi reproduksi dan keluarga berencana nih. Profesi bidan ini memang harus siap dan cepat tanggap jika ada panggilan dari pasien. Sebab wanita yang melahirkan biasanya tidak tentu nih waktunya, bisa pagi hari, siang hari, maupun malam hari juga. Jadi bidan selalu siap kapanpun waktunya jika diperlukan. Kali ini kisah mistisnya ini datang dari seorang bidan yang bernama, kita sebut saja namanya Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Nah, Bu Dewi ini memiliki kisah mistis saat beliau ini sedang menjadi bidan di sebuah klinik yang didirikannya, Rek. Nah, seperti biasanya Bu Dewi ini mempunyai banyak pasien, diantaranya pasiennya yang bernama kita sebut saja namanya Mbak Cindy. Nah, di sini Mbak Cindy ini seringkali periksa, Rek, dari kehamilan, dari awal kehamilan sampai beberapa bulan kemudian. Bagaimana? Penasaran dengan kisahnya bidan Dewi ini? Untuk itu jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai and check it out. Oke, pasien yang bernama Ibu Cindy ini memang adalah calon ibu gitu ya, calon ibu muda, alias beliau ini adalah baru pertama kali hamil. Jadi beliau dari awal kehamilan ini selalu memeriksakan kandungannya ini kepada Bu bidan yang bernama Bu Dewi tadi. Jadi rutinlah itu bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-6. Nah, di situ Bu Dewi juga bilang kalau kondisi Bu Cindy dan jabang bayinya ini memang kondisinya dalam keadaan baik. Tapi nggak tahu kenapa di bulan berikutnya, bulan ke-7 sampai dia mau melahirkan itu tidak datang kembali. Dan di sini Bu Dewi bertanya-tanya dong, ini pasienku yang bernama Bu Cindy ini kemana ya? Apa dia ganti periksa ke dokter atau bidan lainnya atau bagaimana? Kok nggak ada kabar sama sekali? Jadi dinanti-nanti itu sama Bu Dewi nggak kunjung kembali gitu loh, Rek. Dan pada akhirnya suatu malam nih ya, singkat cerita, suatu malam di situ Bu Dewi kan lagi tidur nih, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintunya gitu loh, tak 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 ini pada malam hari itu. Dan Bu Dewi pun bergegas bangun. Ini siapa ya? Oh, mungkin pasien atau apa yang memerlukan perawatan darurat gitu. Akhirnya Bu Dewi ini bergegas bangun, bersiap-siap. Lalu Bu Dewi ini keluar untuk mengecek siapa tadi yang mengetuk pintunya di malam itu. Nah, ketika dibuka ternyata ada seorang pria. Di situ Bu Dewi kayaknya wajahnya nggak asing lagi. Ditanyalah sama Bu Dewi, "Iya Pak, ada apa Pak malam-malam kesini? Ada yang bisa dibantu?" gitu kan. Bu Dewinya bilang gitu. Nah, seorang laki-laki itu bilang, "Iya Bu, saya butuh bantuan Ibu. Kebetulan istri saya mau melahirkan. Dan nanti Ibu tolong ya ke rumah,
karena istri saya tidak saya bawa ke sini. Jadi nanti ibu datang ke rumah saya, nanti mengikuti saya ya Bu. Oh iya siap gitu kan. Akhirnya Bu Dewi ini membangunkan suaminya. Pak, ada pasien yang mau melahirkan tapi tidak melahirkan di sini Pak, mintanya dibantu persalinan di rumahnya. Itu ditunggu sama suaminya, ayo Pak antarkan aku ke sana gitu kan. Akhirnya suaminya ini mengeluarkan mobilnya gitu ya, dikeluarkan mobilnya lalu berangkat sama si Bu Dewi mengikuti laki-laki tersebut. Dan di situ tepat di depan rumahnya Bu Dewi nggak ada menaruh kecurigaan gitu lah Rek ya. Akhirnya Bu Dewi turun dan bilang ke suaminya, Pak, Bapak tunggu di sini saja ya, aku bantu persalinan si ibu ini. Oh iya saya tunggu di mobil karena keadaan masih malam. Akhirnya suami dari si Bu Dewi ini tidurlah itu di dalam mobil gitu kan, tepat di depan rumahnya yang mau melahirkan itu. Dan Bu Dewi itu masuklah ke rumahnya, nggak ada apa-apa Rek. Di situ juga sudah siap-siap nih si perempuan itu mau melahirkan. Di situ Bu Dewi terkejut, loh ini kan Bu Cindy apa kabar gitu kan, masih basa-basi, kenapa ibu kok nggak pernah periksa lagi ke saya tunggu-tunggu loh Bu, ibu kan terakhir periksa di saya 6 bulan hamilan, sekarang berarti ibu mau melahirkan gitu kan. Di situ dibantulah proses persalinan sampai membersihkan bayi tersebut. Nah tak tahu kenapa singkat ceritanya ini datanglah suara azan subuh Rek. Di situ Bu Dewi baru ngeh, loh kok nggak di rumahnya Bu Cindy ya, loh kenapa kok tiba-tiba ada di kuburan, ada di makam. Shock kan di situ Bu Dewi, tadi kan saya kesini ke rumahnya, kenapa sekarang posisinya saya ada di pertengahan pemakaman. Dan tahu nggak Rek, di situ ternyata nisannya bertuliskan namanya Bu Cindy. Kaget dah itu Bu Dewi. Akhirnya Bu Dewi di situ jatuh pingsan Rek. Dan di situ nggak tahu kenapa si suami Bu Dewi ini juga terbangun ketika mendengar azan subuh. Dan di situ bangun, loh kok saya ada di depan makam, perasaan tadi saya berada di depan rumah seseorang yang mau melahirkan. Di situ kebetulan ada orang lewat gitu ya, ditanyalah sama suaminya Bu Dewi, Pak saya mau tanya, ini kok tiba-tiba saya ada di depan pemakaman ya, padahal tadi saya menemani istri saya yang mau membantu persalinan pasiennya. Dan ternyata di situ diceritakanlah sama si orang yang lewat tadi ya, dia bilang gini, loh siapa Pak emang namanya? Kalau nggak salah pasiennya namanya Bu Cindy. Oh Bu Cindy ya, Bu Cindy maaf ya Pak, Bu Cindy dan suaminya ini sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Beliau meninggal akibat kecelakaan. Nah di situ bingung dong suaminya Bu Dewi, ya Allah innalillahi, kenapa kok baru tahu gitu loh, padahal tadi bentuknya itu rumah, kenapa jadi di depan kuburan gitu. Dan di situ paniklah itu suaminya Bu Dewi, akhirnya bergegas untuk masuk ke dalam kuburan dan dicarilah itu Bu Dewi. Dan Bu Dewi di situ sudah ditemukan pingsan lah. Aku aja takut merinding dengarnya, apalagi Bu Dewi ya yang ngalami. Ya udahlah Bu Dewi, semoga amal baiknya Bu Dewi ini bisa dibalaslah sama Allah Subhanahu wa taala.